Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, bersyukur atas anugerahnya. Jika pada saat ini Tuhan masih memperkenankan kita untuk menikmati teh hangat. Teduhkan hati, hadirkan semangat. Pada saat ini kita akan membaca firman Tuhan yang diambil di dalam Injil Yohanes, pasal yang pertama ayat yang ke-29 sampai ayat yang ke-34. Namun kita hanya membacanya pada ayat yang ke-33 saja. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi Dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, jika sebuah perusahaan memiliki produk baru seperti sabun mandi, hal pertama yang dilakukan adalah mempromosikannya atau memperkenalkannya melalui iklan di TV, sosial media, papan iklan di pinggir jalan yang besar, dan sebagainya. Tujuannya supaya banyak orang mengetahui dan mengerti manfaat apa saja jika membeli produk tersebut. Contoh, badan menjadi segar, kuman di badan menjadi hilang, bau harum di tubuh yang cukup lama, dapat dipakai di segala usia, dan lain-lain. Pada akhirnya, banyak orang yang akan tertarik dan membeli produk ini. Demikian dengan Yohanes Pembaptis. Ia berusaha untuk memperkenalkan Yesus kepada semua orang, supaya mereka mengetahui, percaya, dan menyerahkan diri menjadi umatnya. Siapakah Yesus menurut Yohanes Pembaptis? Yang pertama, Dia adalah anak domba Allah. Dalam tradisi Yahudi, anak domba digunakan sebagai kurban harian untuk penghapus dosa. Di sini, Yohanes Pembaptis menyebut Yesus sebagai anak domba Allah, yang dimana kelak Ia akan menjadi kurban untuk menghapus dosa umatnya melalui penderitaan dan kematiannya di kayu salib. Yang kedua, Dia adalah utusan Allah. Yohanes Pembaptis belum tahu dan belum mengenal utusan itu, padahal dia adalah saudaranya. Pada akhirnya, Yohanes tahu bahwa utusan tersebut adalah Yesus. Yesus diutus menjadi manusia untuk menunjukkan pengajaran dan keteladanan yang sempurna, di mana kelak dapat diikuti oleh umatnya. Ketiga, Dia adalah anak Allah. Yohanes bersaksi ketika membaptis Yesus, ia telah melihat Roh Kudus seperti burung merpati hinggap di atas Yesus. Yohanes menyadari bahwa Yesuslah yang mengutus dia untuk membaptis orang-orang dengan air. Dan ia juga menyadari Yesus akan membaptis banyak orang dengan Roh Kudus, di mana akan tinggal dalam diri umatnya. Pada akhirnya, Yohanes mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah, yang berarti menurut pandangan Yahudi, Yesus adalah Allah itu sendiri. Dan setiap orang yang menerima Roh Kudus akan mengakui baik mulut dan hatinya bahwa Yesus adalah anak Allah. Di sini kita belajar, karena begitu besar kasih Allah kepada umatnya, Ia mengutus anaknya yaitu Yesus menjadi korban untuk menebus kita dari dosa. Sebelum Ia berkorban, Yesus adalah utusan yang sempurna untuk kita teladani dan ikuti, supaya hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Selain itu, ketika kita menerima Roh Kudus dalam diri kita, maka kita akan mengaku Yesus adalah anak Allah, yang berarti Tuhan Allah yang berkuasa. Maka dari itu, jika kita mengenal Yesus sebagai Tuhan, maka perkenalkanlah Ia kepada semua orang yang belum kenal, sehingga mereka dapat melihat terang keselamatan yang sejati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur telah mengenal Engkau melewati orang-orang yang mengasihi dan mencintai-Mu, baik itu guru sekolah minggu, rohaniawan maupun hamba Tuhan. Berikan keberanian bagi kami untuk bersaksi dan memperkenalkan Yesus kepada orang-orang yang belum mengenalnya, sehingga mereka boleh percaya dan menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Amin.